Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima salam anja bumi Lampung. Tauhibun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Raden Intel Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Profesor Dr. Haji Alamsyah MAG, yang kami hormati Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Ibu Dr. Atike Nova Sigiro MSc, yang kami hormati Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Bapak Gatot Tristanto SH.MH, hadir Ketua Pokja Humas Komnas HAM Republik Indonesia Ibu Susanti Amisani SIP, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana, para dekan fakultas, para wakil dekan 3 fakultas, ketua lembaga, kaprodi dan seprodi Fakultas Syariah, serta teman-teman UKM UIN Raden Intel Lampung yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi Komnas HAM Goes to Campus, pengenalan kelembagaan dan kesadaran hak asasi manusia dengan tema kebebasan berekspresi dan berpendapat di Universitas Islam Negeri Raden Intel Lampung pada hari ini Rabu 28 Februari 2024. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, serta yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Muhammad Zuhri Al-Arif, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, sebagai pemandu acara yang akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN. Hadirin dimohon berdiri. Anima
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa. Doa akan diimami oleh Saudara Didi Suhaibi dari Unit Kegiatan Mahasiswa Hikmah UIN Raden Intan Lampung. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa agar acara pada pagi hari ini diberkahi Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الداعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يسرنا ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من الهز والهزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha menghendaki, dan Engkau yang maha mulia. Ya Allah, maka dengan itu kami mohonkan, ya Allah, lancarkanlah acara kami pada hari ini. Ridhoilah kami, ridhoilah acara ini, ya Allah, muliakanlah, ya Allah. Dan mudah-mudahan, ya Allah, kami mohon kepadamu, acara yang pagi hari ini kami laksanakan bernilai ibadah di sisi-Mu, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Alamsyah MAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita di pagi yang sangat membahagiakan ini Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ibu Dr. Adnika Nova Sidiro. Terima kasih Bu, kita beri aplaus, beliau hadir. Hadiran beliau juga membawa rombongan, ada Bapak Kepala Biro Hukum Komnas HAM Bapak Gatot Kristanto. Ya Pak, terima kasih hadir. Nama lengkap beliau Bapak Gatot Kristanto SHMM. Kemudian ada Ibu Kepala Pokja Humas Ibu Sasanti, Bu, terima kasih juga hadir. Lalu yang kami hormati dalam kesempatan ini hadir pimpinan kita di UIN Raden Intan Lampung. Ada Ibu Dekan, saya sebut Ibu Dekan, tidak dekan saja tapi seorang ibu perempuan menjadi Dekan Fakultas Pendidikan, Tarbiyah dan Kependidikan FTIK atau Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nirvadiana MPD, Ibu Dekan Fakultas Syariah, Fakultas Hukum yang berbaju hijau, biru. Ya, kalau sebelahnya tadi hijau, dekan sebelahnya, ya. Kemudian, sebelahnya lagi ada Ibu Wakil Direktur. Terima kasih Bu Dekan tadi, dan pasti ada mahasiswanya yang hadir juga Bu Dekan, ya. Ibu Dr. Eva Rindiah, MH. Beliau itu sering tampil juga undangan di pengadilan, kadang menjadi saksi ahli atau dalam forum-forum hukum, ya, kejaksaan, ada jaringan-jaringannya sampai ke Jakarta untuk juga memperjuangkan hak-hak lulusan mahasiswa kita UIN Raden Intan Lampung, luar biasa. Kemudian Ibu Wakil Direktur, ya, dari Pasar Sarjana juga hadir di sebelahnya yang berbaju kuning, ya, itu. Terima kasih ya Bu Wakil Direktur. Mungkin direkturnya berhalangan hadir. Kemudian Ketua Lembaga, itu Pak Prof. Humaydi yang berpeci juga. Beliau adalah Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat, dan tentunya secara khusus di sini, ada Ibu juga, ya, Bu Prof. Erina, dan Ketua Humas atau Koordinator Humas, ya, Bu Anis dan lain-lainnya. Nah, pada pagi ini alhamdulillah ini khusus kita sapa tenterema ini anak-anak kita yang luar biasa, mahasiswa-mahasiswa kita, mungkin ketua-ketua UKM, ya, dari berbagai UKM yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Sengaja Bu Ketua Komnas kita undang di sini untuk bersama-sama menyimak, mengikuti, dan kemudian ayo bersama-sama kita dalam kesempatan ini untuk mendalami, mendengarkan, dan juga kita tentunya membawa misi yang sama dengan apa yang dibawa oleh misi Komnas HAM di Indonesia. Apalagi mahasiswa Anda semua itu adalah orang-orang yang memiliki darah segar, punya darahnya bukan ya, memiliki semangat yang tinggi, memiliki visi, komitmen, dan tentunya adalah memiliki pandangan jauh ke depan bagaimana membawa bangsa ini, karena Anda semuanya akan meneruskan dalam program perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia di bumi Nusantara atau di dunia.
Bu Komnas HAM yang kami hormati, Bu Ketua. Jadi UIN Raden Intan Lampung menyampaikan terima kasih Bu, menyampaikan penghargaan yang sedalamnya atas kehadiran Ketua Komnas HAM dan rombongan di kampus UIN Raden Intan Lampung ini, dan ini merupakan salah satu momentum yang sangat penting pada awal-awal tahun 2024. Jadi kampus UIN Raden Intan Lampung ini sebagai memori bagi kawan-kawan yang mungkin lupa atau mungkin tidak mengalami, tahun 1998 kita sudah bekerja sama dengan Komnas HAM. Waktu itu juga ada yang namanya TGPF ya kalau tidak salah. Di UIN Raden Intan Lampung itu melaksanakan seminar nasional, menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat-hebat lah. Kalau dari kalangan keagamaan itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Kemudian juga saya lupa kalau dari Komnas HAM siapa waktu itu, atau bagaimana, nanti mungkin Ibu Ani bisa menceritakan bagaimana waktu itu kita di kampus UIN Raden Intan Lampung ini, tapi tidak di sini, di kampus 1 Pelabuhan Ratu. Kita sudah membicarakan persoalan-persoalan termasuk hal-hal yang aktual di awal-awal reformasi pada waktu itu, tentang bagaimana kondisi penegakan HAM, hak asasi manusia di Indonesia pada waktu itu, dan kita kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang dihadiri oleh beberapa tokoh ya dari berbagai daerah dan tentunya juga dari pusat, untuk bagaimana memperbaiki kembali dan kemudian juga mendorong agar supaya kehidupan yang menghargai hak asasi manusia, melindungi dan mengangkat itu betul-betul ditegakkan di Indonesia. Kalau tidak salah judulnya adalah Islam and Human Rights in Global Change waktu itu, terutama yang di Indonesia terkait pada waktu itu, karena banyak persoalan di awal. Nah dari situlah kemudian muncul banyak sekali perkembangan yang sangat baik. Dan UIN Raden Intan Lampung, Ibu Ketua Komnas HAM, ini adalah kampus yang sekarang lagi alhamdulillah itu mengalami perkembangan sangat pesat, menjadi kampus paling hijau. Jadi kita membawa misi adalah kampus yang hijau, greening kampus gitu ya, jadi kampus yang hijau yang berkelanjutan untuk kehidupan, penghargaan terhadap iklim yang layak dihuni oleh manusia. Maka di kampus ini adalah kampus yang 60% itu tidak boleh kurang, adalah terdiri dari pohon, tanaman, danau-danau yang kecil dan lain-lain, dan menjadi kampus PTKIN UIN yang paling hijau, paling nomor 1 terbaik se-Indonesia. Gitu. Memang kalau dibanding perguruan tinggi umum yang lebih tua lebih dahulu, kita hanya di bawah UI, di bawah IPB, di bawah Undip, di bawah Unibrau ya itu, kemudian lagi di bawah Unpad misalnya. Kita berada pada posisi 8 atau 9, tapi ini adalah yang terbaik untuk perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia. Ini semuanya nih para pimpinan-pimpinan dan mahasiswa inilah yang menjaga. Tidak boleh ada yang merokok di kampus ini. Itu adik-adik ya, tidak boleh ada yang merokok di kampus. Walaupun itu hak, tapi kita atur di luar kampus. Ya, itu kaitannya. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan moderasi berbayar. Alhamdulillah juga di kampus ini Bu Ketua Komnas HAM menjadi kampus yang kita menghidupkan, ikut memperjuangkan, walaupun dari kampus tapi juga mau keluar, membangun hubungan antar umat beragama yang setara. Setara itu ya, itu adik-adik harus paham. Umat beragama yang setara, saling menghargai, saling menghormati, dan membangun moderasi beragama, sehingga kampus yang paling responsif se-Indonesia, ini kita tegaskan declare, itu adalah UIN Raden Intan Lampung yang sangat responsif. Pak Rektor itu tidak segan-segan, ini kita anggarkan besar untuk supaya moderasi beragama terbangun di Indonesia, terutama berangkat titik nolnya adalah dari UIN Raden Intan Lampung. Maka oleh karena itu mata kuliah atau materi tentang moderasi beragama, penghargaan umat beragama, kesetaraan, keadilan, termasuk juga tentang bagaimana pemberantasan korupsi KPK, itu ada dalam mata kuliah
atau dalam materi, dalam silabus, dalam mata kuliah itu harus masuk semua. Baik dalam mata kuliah umum maupun dalam mata kuliah keagamaan, itu ada. Maka ini kita sekarang lagi menerima mahasiswa baru nih Bu Ketua. Nah, salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru itu adalah satu, kalau yang umum sudah biasa, lewat tes sudah biasa, ada jalur yang namanya jalur moderasi beragama. Semua agama apapun itu berhak kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Jangan karena Universitas Islam Negeri lalu, wah ini Katolik nggak boleh. Enggak, boleh kita buka pintu selebar-lebarnya. Bagaimana nanti saya duduk dengan orangnya yang tidak pakai jilbab? Lain yang walaupun itu juga masih kontroversial ya, pemahaman interpretasi. Nah, UIN dan kelembagaan menekankan agar yang mahasiswi muslimah atau yang perempuan ya berjilbab. Tapi kan tidak untuk umat lain, tidak boleh dipaksakan. Nah, itu pun masih interpretable lah seperti itu. Nah, karena itu nanti ada yang monggo, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, yang Protestan, yang Konghucu, itu yang katanya yang tenang, katanya resmi. Tapi saya juga nggak baca itu ada aturan resmi tidak resminya itu. Kalau seandainya ada yang lain, yang dia menganut agama Sikh misalnya, ya itu kan, ya, tidak masalah, silahkan. Atau menganut agama yang tidak ada, yang tidak ada, atau Yahudi sekalipun, yang nggak benar kan Israel Zionisnya. Nah, kalau sebagai umatnya, bangsa menganut atau orang yang menganut agama Yahudi itu kan orangnya, agamanya. Yang kemudian suka nembak-nembak itu kan yang Zionisnya itu. Tapi seorang yang Yahudi ingin belajar Islam atau ingin kuliah di perguruan tinggi agama Islam dibuka lebar. Ada Zoroaster dan lain-lain, semuanya kita buka saja, asal mengikuti aturan secara etika, moral dan lain-lain yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Dan kita juga buka Bu Ketua penerimaannya, tolong mahasiswa juga di share ya, disosialisasikan. Kita beri kesempatan saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan secara fisik atau lainnya, ingin kuliah di UIN Raden Intan Lampung, kita buka pintu, saya mereka diberi kesempatan juga kuliah di UIN Raden Intan Lampung. Linknya sudah kita siapkan. Ya mungkin tidak semua bisa ya karena keterbatasan juga. Kalau ada mungkin yang tertentu terpaksa dia harus kita bantu untuk bisa mendapatkan keilmuan pendidikan di tempat lain. Yang mungkin disiapkan kan pemerintah menyiapkan fasilitas yang bermacam-macam. Nah oleh karena itu Bapak Ibu semua, ada adik-adik semua terutama dan para pimpinan jajaran Komnas HAM, UIN Raden Lampung adalah salah satu perguruan tinggi yang mendorong, menggerakkan, mengangkat dan juga memperjuangkan hak asasi manusia, al-hukukul insaniyah.